Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eliana Hanifah dengan NPM 12201100029. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Ini adalah informasi seputar jurnal yang akan saya review, yaitu penulis Evi Fitriani, volume 9 nomor 1, halaman 18-26, tahun terbit April 2019, ISSN 2338/292X. Untuk PISSN-nya 2086/0455. Latar belakang. Perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika suatu negara lebih banyak melakukan ekspor daripada impor, maka pendapatan nasional negara tersebut akan naik, sehingga nantinya akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut data, perkembangan ekspor Indonesia mulai tahun 2011 sampai 2015 mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 2011 sampai 2015, nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya dari 203.496,60 juta US dollar menjadi 150.252,50 juta US dollar pada tahun 2015 yang lalu. Dengan demikian, berarti tahun 2011 sampai 15 penurunan nilai ekspor Indonesia adalah sebesar 26,16%. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2011 sampai 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 11, pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,2%, kemudian turun menjadi 6% pada tahun 2012, hingga pada tahun 2015 menjadi 4,8%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh impor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ketiga yaitu untuk menentukan strategi peningkatan nilai ekspor Indonesia. Tinjauan pustaka. Menurut Mankiw, tahun 2008 menyatakan bahwa perdagangan antar negara di dunia berdasarkan keunggulan komparatif, artinya adalah perdagangan tersebut menguntungkan karena membuat setiap negara melakukan spekulasi. Menurut Sukirno, tahun 2010, pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang akan diproduksi oleh masyarakat mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dapat dikatakan sebagai kenaikan PDB real suatu negara pada tahun tertentu yang menunjukkan naiknya pendapatan per kapita dalam perekonomian. Mankiw 2008. Metode penelitian. Metode pada penelitian ini adalah metode regresi linear berganda dan juga menggunakan analisis SWOT atau SWOT. Digunakan untuk membuat kebijakan penilaian nilai ekspor berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Indonesia. Data di samping adalah data yang digunakan untuk regresi linear bergandanya adalah data sekunder, yaitu terdiri dari nilai ekspor, nilai impor, PDRB, dan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2011 sampai 2015. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode regresi linear berganda, menunjukkan bahwa ekspor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 0,58, dan impor berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar negatif 0,16. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 43,550 plus 0,58 X1 min 0,16 X2. Selanjutnya, menggunakan teknik analisis SWOT. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 238.518.800 jiwa.
Sedangkan pada tahun 2015 naik menjadi 255.461.700 jiwa. Sehingga dengan jumlah penduduk yang banyak, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan hasil produksinya. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2015, jumlah UMKM diperkirakan berjumlah 60,7 juta unit dan sebagian besar merupakan usaha berskala mikro, sebesar 98,73%. Pertumbuhan UMKM dalam periode 2011 sampai 2015 mencapai 2,4%. Dengan pertumbuhan terbesar terdapat pada usaha menengah, yaitu sebesar 8,7%. Produk ekspor Indonesia meliputi hasil produk pertanian, hasil hutan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil industri, dan begitu pun juga jasa. Hasil pertanian meliputi karet, kopi kelapa sawit, cengkeh, teh, lada, kina, tembakau, dan coklat. Sementara jenis barang yang diimpor oleh Indonesia adalah barang konsumsi, bahan baku penolong, dan barang modal. Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka strategi yang digunakan untuk meningkatkan hasil ekspor Indonesia adalah melalui diversifikasi produk industri, peningkatan produksi pertanian, perkebunan, eksplorasi sumber daya emas, teknologi tepat guna, modernisasi manajemen, memberikan bantuan promosi dan keringanan pajak bagi eksportir, serta meningkatkan daya saing produk. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi linear berganda dan analisis strategi dengan menggunakan analisis SWOT, maka dapat disimpulkan bahwa ekspor mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin tinggi nilai ekspor, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat pula. Yang kedua yaitu import mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin tinggi nilai import, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. Ketiga, strategi yang digunakan untuk meningkatkan hasil ekspor Indonesia adalah melalui diversifikasi produk industri, peningkatan produk pertanian, perkebunan, eksplorasi sumber daya emas, dan teknologi tepat guna, modernisasi manajemen, memberikan bantuan promosi dan keringanan pajak bagi eksportir, serta meningkatkan daya saing produk. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.